warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatullahi wassalamuhu ala sayyidis sadat Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ya Rabbana علمنا التأويل وفقهنا في الدين وأعنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعلنا يا ربنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا يا ربنا من خيار أمة حبيبك سيدنا محمد واحشرنا يا ربنا غدا تحت لوائه وفي زمرته وأسكننا يا ربنا معه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة جنتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Yang Allah muliakan, yang kita cintai, kita rindukan, gurunda kita semua Buya Yahya beserta keluarga, semoga Allah senantiasa memberikan kepada beliau segala kebaikan, kebaikan duniawi dan kebaikan ukhrawi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau kemudahan dalam segala urusan, wabil khusus urusan dakwahnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada gurunda kita semua umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat wal afiyah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua murid-murid yang sambung hati yang sesungguhnya dengan beliau wabil khusus dan dengan para ulama-ulama pewaris baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah menjadikan sambung hatinya kita sebab wasilah, perantara untuk kita semua mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah muliakan, kami cintai para asatidzah, para santri, anak-anakku semuanya yang Allah muliakan, Allah cintai, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada.
masih dengan kajian kitab Riyadhus Shalihin dan kitab Sulam Taufiq, dan kita telah sampai kepada pembahasan dalam kitab Sulam Taufiq, pembahasan yang baru, faslun fima yujibul ghusla wa furudih wa fi furudihi. Na'am. Fasal yang membahas atau menjelaskan tentang perkara-perkara yang mewajibkan atau mengharuskan mandi dan fardu-fardunya mandi wajib tadi. Jadi di sini kita akan mempelajari perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Kalau di kita biasa disebut dengan mandi wajib. Biasanya disebut dengan mandi wajib. Baik, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarih wa a'ada alaina min barakatihi amin ila an qala wa min syurutis salati, dan di antara syarat-syaratnya salat at-taharatu 'anil hadatsil akbar, suci daripada hadat akbar, hadat yang besar. Dan di antara syarat-syarat salat berarti ada syarat-syarat salat yang lainnya. Ini hanya salah satu di antaranya. Nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya di tempatnya insyaallah. At-taharah, bersuci dari hadat akbar. Apa itu hadat akbar? Hadat besar itu apa? Hadat besar itu adalah hadat yang mewajibkan mandi, atau hadat yang diangkat dengan mandi. Ini hadat besar. Lawannya ada hadat kecil, hadat yang mewajibkan wudu. Ini hadat asghar, kecil. Wahwal ghuslu, yaitu dengan mandi. Ghuslu, al-ghuslu itu mandi. Kalau al-ghuslu itu membasuh. Membasuh. Tentunya
di sini di nuskhahnya kami ini, wa yatayammamu in ajaza anhu, dan bertayamum jika seandainya tidak bisa melaksanakan mandi. Artinya sebagai penggantinya mandi adalah tayamum. Walladzi yujibuhu, dan perkara yang mewajibkan mandi, khamsatu asya'a, lima macam perkaranya. Lima macam perkaranya. Khurujul maniyyi, ini yang pertama nak. Yang pertama keluarnya air mani. Kita sudah bolak-balik membahas tentang mani, definisinya, ciri-cirinya sudah dibahas semuanya. Keluarnya mani. Ini keluarnya dengan cara apapun nak. Keluarnya dengan cara apapun. Tidak mesti harus dengan berhubungan suami istri. Pokoknya keluar mani dengan cara apapun. Dengan cara mimpi. Karena sebab mimpi dia keluar mani, wajib mandi. Atau sebab berkhayal dia keluar mani, wal'iyadzu billah, wajib mandi. Atau sebab menyentuh dia keluar mani, wajib mandi. Atau sebab melihat dia keluar mani, juga wajib mandi. Jadi dengan cara apapun, selama keluar mani, maka wajib hukumnya mandi besar. Bahasa kitanya mandi besar. Nah, dan urusan keluar mani ini antara laki-laki dengan perempuan agak berbeda. Ini wawasan, ini ilmu nak ya. Ini majlis mulia dan kita berbicara tentang ilmu. Ini urusan keluar mani ini. Jadi namanya keluar mani itu tidak mesti harus keluar nampak. Tidak. Kalau pada laki-laki iya, tidak disebut keluar mani kecuali memang keluar nampak. Tapi kalau dalam seorang wanita enggak seperti itu. Mesti tidak nampak zahir, tapi kalau sudah keluar maka dihukumi tetap wajib mandi. Ini anak-anak banat yang soleha ya. Jangan kalian artikan, wah keluar mani itu maksudnya adalah nampak di luar. Karena orang dewasa masih tahu, kalau laki-laki keluar mani ya memang nampak di luar. Ini laki-laki. Tapi kalau wanita nggak mesti harus nampak di luar, tidak. Istilah sekarangnya kalau sudah sampai kepada klimaks, kemudian merasa ada yang keluar, walaupun tidak nampak di luar, itu dihukumi sudah keluar. Ini untuk wanita. Sehingga kaum wanita wajib mandi saat itu. Wajib mandi saat itu. Makanya dikatakan oleh para ulama, khurujuhu ila dhahir, khurujuhu ila dhahir fir rijali kathir wa fil nisa nadir. Atau biasa, kalau laki-laki itu ya memang seperti itu. Kalau disebut keluar ya nampak. Nampak, memang keluar betul, nampak. Tapi kalau wanita tidak mesti. Bahkan kebanyakan tidak nampak. Tapi jangan sampai kalian mengira karena tidak nampak, kemudian kalian beranggapan bahwa tidak wajib mandi. Tidak, enggak seperti itu ya.
Karena keluar mani itu ada ciri-cirinya. Di antaranya tadi yang disebut klimaks itu diiringi dengan kenikmatan yang khusus yang tidak bisa digambarkan kecuali oleh orang yang pernah merasakannya. Karena ini bab rasa. Rasa itu nggak bisa digambarkan. Rasa itu hanya bisa diserupakan. Seperti gambarannya nggak bisa. Ini bab rasa. Ya. Baik. Ini catatan. Kembali. Pertama dari 5 perkara yang mewajibkan mandi adalah keluar mani. Dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Kemudian ingat ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki keluar ya nampak di luar, tapi kalau perempuan tidak mesti nampak di luar. Insyaallah faham semuanya, insyaallah faham. Ini bab menjelaskan. Kemudian yang kedua, wal jima'u, ini kata beliau jima'. Hubungan intim suami istri. Nah, yang namanya hubungan intim suami istri ini walaupun tidak sampai keluar mani tetap wajib mandi. Wajib mandi. Jadi ada batasan. Kalau seandainya yang sudah masuk adalah kepala kemaluannya sudah masuk, maka sudah wajib mandi. Laki-laki wajib mandi. Walaupun tidak sampai keluar mani ya. Ini wawasan ini, tapi ini penting dijelaskan. Intinya berhubungan suami istri walaupun tidak keluar mani itu sudah wajib mandi. Udah, kalian cukup tahu itu, cukup sudah. Wal haid, dan haid. Haid ini juga menyebabkan wajibnya mandi. Haid itu darah yang keluar dari rahimnya wanita bukan karena sebab penyakit, tapi sebab kebiasaan sampai disebut dengan al-'ada asy-syahriyah, kebiasaan bulanan. Ini bukan penyakit, bukan, justru menandakan sehat. Dalam mazhab kita paling sedikit adalah sehari semalam. Normalnya 6 sampai 7 hari, paling banyak adalah 15 hari. Ini nanti kita bahas pada babnya tersendiri, ada babnya tersendiri, nah ada. Kita boleh bahas nanti. Ya. Kemudian jangan salah faham, bukan ketika ingat. Jangan kalian pikir haid mewajibkan mandi, ketika keluar haid langsung mandi, enggak begitu. Kapan wajib mandi wanita haid? Kapan? Ketika keluar darah. Kapan? Ketika darah sudah Karena selama keluar darah haidnya berarti dia dalam keadaan hadas. Hadas nggak mungkin bisa diangkat kalau masih terus-terusan seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya yang keempat adalah an-nifas, nifas, darah yang keluar sesaat setelah melahirkan. Jadi darah yang keluar sebelum melahirkan tidak disebut nifas. Darah yang keluar sebelum sang anak keluar atau beriringan pun juga tidak disebut nifas. Kalau anak sudah keluar darah saat itu disebut dengan nifas.
Kemudian wal wiladatu, dan wiladah, sebab yang mewajibkan mandi yang berikutnya yang kelima adalah wiladah, melahirkan. Cuman ada catatan, sebab wiladah ini siapapun yang melahirkan maka dia wajib mandi, itu benar. Tapi kapan wajib mandinya? Kalau darah nifas langsung keluar, malah tidak boleh mandi. Karena nifas berarti hadas. Hadas akbar lagi, hadas besar. Bagaimana hadas masih ada kok mau diangkat, kan nggak bisa, nak. Mau disucikan itu nggak bisa. Tunggu dulu selesai nifas, sudah mandi 1 kali cukup. Sudah. Ya, salah paham ya, anak-anak putri khususnya ini. Ini berandai-andai seandainya ada seorang wanita melahirkan, tanpa ada nifas, tetap dia wajib mandi gitu. Keluar anaknya keluarnya sudah kering, sudah bagus. Nggak keluar nifasnya. Tetap wajib mandi. Tapi kalau ada nifas, jangan mandi saat itu, tunggu sampai selesai nifas. Qal wa furudul ghusl itsnan, dan fardu-fardunya mandi besar ada dua macam, ada 2 fardu. Yang pertama niyatu raf'il hadatsil akbar au niyatu au nahwaha. Ay niyatu nahwiha, na'am. Niyatu raf'il hadatsil akbar au nahwiha, nahwi raf'il hadatsil akbar. Na'am. Jadi yang pertama, fardu yang pertama niat mengangkat hadas yang besar. Makanya kita diajarkan dulu bagaimana sama guru-guru kita, niatnya nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar lillahi ta'ala, untuk mengangkat hadas yang besar. Niat itu seperti yang sudah sering kita bahas, tidak mesti harus diucapkan, karena tempatnya niat ada di hati. Karena tempatnya niat ada di hati, maka tidak harus diucapkan. Diucapkan atau ditalafuzkan atau dilafalkan itu dihukumi sunnah atau dianjurkan untuk membantu hati dalam menghadirkan niat. Padahal hanya sepersekian detik saja melintaskan niat itu, enggak panjang-panjang, enggak. Ya. Niatnya bagaimana dalam mandi besar? Niat mengangkat hadas besar, sudah. Padahal sebetulnya kalian lintaskan niat mandi untuk mengangkat hadas besar di dalam hati, selesai. Enggak repot. Enggak repot. Atau kalian niat untuk mengangkat janabah, junub dari diri kalian. Atau kalian niat fardu mandi, sudah. Atau kalian niat mandi yang wajib. Atau kalian niat istibahat shalah, dan seterusnya. Asal jangan kalian niat mandi, jangan kalian gini, saya niat mandi, jangan, nggak cukup itu. Atau saya niat bersuci, itu nggak cukup. Nah, yang paling aman adalah niat untuk mengangkat hadas besar, itu paling aman. Aman sudah. Kemudian yang kedua, wa ta'mimu jami'il badan. Ta'mim jami'il badan. Basharan wa adfaran wa sya'ran wa in kathuf bil ma'. Jadi intinya membasuh seluruh anggota tubuh dengan air seluruhnya. Anggota tubuh yang mana? Yang mau dibawa sholat yang mana? Semuanya, berarti semuanya. Berarti semuanya. Mau itu kulit, harus semuanya dibasuh.
Mau itu kuku juga harus semuanya dibasuh. Maka hati-hati itu, yang kukunya panjang mau mandi wajib. Yang di kuku-kukunya kok ada apa namanya? Kotorannya, hati-hati itu bisa menghalangi air nanti itu. Rambut sama yang rambutnya panjang nih. Walaupun rambutnya tebal tetap semuanya. Tidak hanya rambut yang di kepala, semua jenis semua. Yang ada di badan, nempel di badan semuanya wajib dibasuh dalam mandi besar. Semuanya tanpa terkecuali. Tapi rambut, kuku yang orang haid biasanya wanita haid yang putus ketika waktu haid tidak wajib disertakan dalam mandi, hanya dianjurkan saja. Yang bagi bimana mustahab. Dianjurkan saja. Atau ketika junub, ada rambut yang jatuh, ada kuku yang patah contohnya. Ini enggak wajib diajak mandi, enggak. Karena yang wajib mandi itu, yang dimandikan, yang dibasuh itu yang mau diajak sih dibuat sholat. Ya badan kita. Yang masih nempel itu ya. Walaupun dianjurkan. Karena ada athar di situ. Baik. Faslun, ini fasal yang baru insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Fi syurutut thahara wa arkanit tayammum, menjelaskan tentang syarat-syarat bersuci dan rukun-rukun tayammum. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab.